Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Busalila. NIM saya 2511011. Jadi saya mau menjelaskan tentang sejarah ejaan dari Van Ophuijsen, EYD hingga Puebi. Ejaan bahasa Indonesia telah mengalami evolusi penting dari masa kolonial hingga era modern. Dimulai dari ejaan Van Ophuijsen, berlanjut ke EYD, dan kini Puebi. Perubahan ini mencerminkan perkembangan identitas nasional dan kebutuhan komunikasi yang lebih efisien. Sejarah pertama, ejaan Van Ophuijsen di tahun 1901. Ejaan ini lahir saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Charles Van Ophuijsen, seorang ahli bahasa Belanda, menyusun sistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu yang saat itu belum memiliki standar tertulis yang konsisten. Tujuan utama menyusun sistem penulisan bahasa Melayu agar bisa digunakan dalam pendidikan dan administrasi kolonial. Ciri khasnya OE untuk bunyi U. Contohnya goeroe. TJ untuk bunyi C. Contohnya tejoet. DJ untuk bunyi J. Contohnya dejalan. J untuk bunyi Y. Contohnya jam. Kritik. Ejaan ini terlalu dipengaruhi oleh ortografi Belanda dan tidak mencerminkan fonologi bahasa Melayu secara alami. Yang kedua, ejaan Republik tahun 1947. Setelah Indonesia merdeka, muncul semangat untuk melepaskan warisan kolonial, termasuk dalam bahasa. Menteri Pendidikan saat itu, Suwandi, memperkenalkan ejaan baru yang lebih sesuai dengan fonetik bahasa Indonesia. Perubahan pentingnya, OE menjadi U menjadi guru. TJ itu C menjadi cut. DJ itu jadi J jadi jalan. Untuk J sendiri itu jadi Y atau yang. Tujuannya menyederhanakan dan memerdekakan bahasa dari pengaruh Belanda. Kelemahannya, belum ada pedoman baku untuk penulisan kata, serapan, dan tanda bahasa. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Tahun 1972, EYD adalah tonggak penting dalam pembakuan bahasa Indonesia, disusun oleh Pusat Bahasa dan disahkan melalui keputusan Presiden. Ejaan ini menjadi standar nasional. Latar belakang kerjasama antara Indonesia dan Malaysia untuk menyatukan ejaan bahasa Melayu atau Indonesia. Isi pokoknya, aturan kapitalisasi, tanda baca, dan penulisan kata serapan. Penulisan unsur serapan dari bahasa asing lebih sistematis. Dampaknya digunakan luas di pendidikan, media, dan dokumen resmi selama lebih dari 40 tahun. Yang keempat, Puebi, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2015. Sebagai penyempurnaan dari EYD, Puebi hadir untuk menjawab tantangan zaman digital dan globalisasi. Pembaharuan, penambahan aturan baru seperti penulisan kata ganti, unsur serapan, dan penulisan pada media sosial. Penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan gaya komunikasi modern, tujuannya menjaga relevansi bahasa Indonesia di era digital
tanpa kehilangan kaidah ilmiah dan kebakuan. Perubahannya sendiri, perubahan ejaan bahasa Indonesia itu mempengaruhi gaya penulisan dengan menyederhanakan struktur kalimat, memperjelas fonetik, dan memperkuat identitas nasional. Secara persepsi, ejaan baru membuat bahasa terasa lebih modern, inklusif, dan mudah diakses oleh generasi muda. Adapun pengaruhnya terhadap gaya penulisan, penyederhanaan dan konsistensi, perubahan dari OE ke U, TJ ke C, dan DJ ke J membuat penulisan lebih intuitif dan sesuai dengan bunyi asli bahasa Indonesia. Penulisan menjadi lebih konsisten, memudahkan pembelajaran dan penerapan di pendidikan serta media massa. Yang kedua, modernisasi struktur kalimat. Ejaan yang lebih ringkas dan fonetis mendorong gaya penulisan yang lebih lugas dan efisien. Penulis tidak lagi terjebak dalam bentuk-bentuk kolonial yang rumit, sehingga gaya penulisan menjadi lebih komunikatif dan ekspresif. Yang ketiga, adaptasi terhadap media digital. WEB memperkenalkan aturan yang relevan dengan komunikasi digital seperti penulisan singkatan, emotikon, dan gaya informal yang tetap sesuai kaidah. Ini membuka ruang bagi gaya penulisan yang lebih fleksibel, terutama di media sosial dan blog. Adapun pengaruh terhadap persepsi bahasa, yang pertama, dekolonisasi bahasa. Perubahan ejaan menandai pelepasan dari pengaruh Belanda, memperkuat rasa kepemilikan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa tidak lagi dipandang sebagai alat administrasi kolonial, tetapi sebagai simbol kemerdekaan dan kebudayaan. Yang kedua, aksesibilitas dan demokratisasi. Ejaan yang disederhanakan membuat bahasa lebih mudah dipelajari oleh semua lapisan masyarakat, termasuk generasi muda dan penutur daerah. Bahasa Indonesia menjadi lebih inklusif dan tidak elitis. Yang ketiga, persepsi profesional dan akademik. Standarisasi ejaan melalui EYD dan WEB meningkatkan kredibilitas bahasa Indonesia di ranah akademik dan internasional. Bahasa Indonesia dipandang sebagai bahasa yang mampu menampung istilah ilmiah dan teknologi secara sistematis. Seperti contoh perbandingan ini, ada ejaan lama yang tadi goro, tujuan di jalan, dengan ejaan modernnya yang mudah diperbaharui menjadi guru, cut, jalan. Dampaknya untuk guru lebih fonetis dan mudah dibaca. Untuk cut, penyesuaian dengan bunyi asli. Untuk di jalan, konsistensi dalam penulisan. Kesimpulannya, perubahan ejaan bukan sekedar teknis, tapi juga politis dan kultural, dari kolonialisme ke kemerdekaan, dari nasionalisme ke globalisasi. Ejaan menjadi alat untuk membentuk dan mengekspresikan identitas bangsa. Jadi cukup itu saja, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.